gue temuin dua akar masalah. Bahwa orang Indonesia tidak rendah minat bacanya. Tapi akses ke perpustakaan yang susah. Kayak gitu. Nah yang kedua selain distribusi buku, tadi akses ke perpustakaan. Jadi sedikit. Negara tentu terbatas. Tamu saya kali ini istimewa ya, teman lama walaupun nggak pernah ketemu, tapi minimal saya satu idealisme, satu profesi, dan karya beliau sangat mempengaruhi saya berkarya. Orang nggak banyak tahu kalau saya dulu adalah juga sempat nulis cerpen, nulis novel, dan inspirasi besar saya waktu itu adalah seseorang yang ya mohon maaf ya, tangannya cuma satu, tapi itu buat saya malu, masa gue kalah sama dia. Golagong jadi tamu saya. Hai bro. Halo. Kalau orang mau penelitian tentang Blok M, lo. Ini filmnya Blok M nih. Gila. Apa kabar? Ya, sehat-sehat. Semangat. Semangat lah. Ya. Dari dulu itu semangat ya? Iya, ya hidup harus begitulah. Keren. Ya. Kita harus belajar banyak. Sekarang Golagong ini sekarang menjadi duta baca. Ya, jadi duta baca. Nerusin perjuangan Tantowi, Andi Noya, dan terakhir Najwa Shihab. Ya. Sekarang Golagong. Ya. Berapa tahun nih jabatan sih? Jabatan lagi. Aman. 2021 sampai 2025. Kalau panjang umur, kalau sehat, kalau masih suka Perpustakaan Nasional itu. Jadi ini proyeknya Perpustakaan Nasional? Ya, Perpustakaan Nasional. Di rootnya masih Saribando ya? Saribando. Temen gua tuh. Nah, sahabat lah ya. Sahabat lah, gua pernah ke rumahnya dia di Enrekang. Ya, orang-orang Sulawesi. Orang Enrekang, ya. Dulu kakaknya itu adalah Bupati Enrekang. Ya. Gua dulu diminta kampanye. Wah, gua datang dia. Dihadiahi ke, apa yang di atas itu? Toraja. Toraja. Gua diantar oleh Pak Saribando, ya. Oke. Revolusioner loh, dia bagus loh. Oh iya. Biasa. Iya, luar biasa. Punya gedung bagus banget ya. Dan dia yang ngedorong gua. Jadi gua waktu jadi duta baca itu gua nolak. Gua ini nggak sempurna, gua ini banyak kekurangan. Kata dia, biar kami yang nyempurnain. Biar kami nanti yang memperbaiki kekurangan. Artinya kolaborasi. Nah, kalau kayak gitu gua mau. Artinya nggak bekerja sendirian. Memang lo pantas bro. Ya, lo pantas. Berkat bantuan kita lah. Lo bantu juga gua lah. Ya, jadi ini duta literasi sebenarnya ya. Ya gue nggak tahu lah apa itu namanya duta baca, duta literasi. Yang paling penting gue minta ke Pak Saribando itu bisa nggak dengan cara gue. Karena gue biasa ke bawah, gue kurang gaul kalau ke atas. Nah yang dibutuhin kan yang timur tuh. Akhirnya diizinkan. Nah program gue Safari Literasi itu. Safari Literasi. Bagi-bagi buku. Bagi-bagi buku, bagi-bagi informasi, kesempatan, bagi-bagi pengalaman nulis. Itu penting ya. Karena saya tahu, saya juga cukup dekat dengan satu lagi penggiat literasi yaitu Kang Maman. Ya, Kang Maman. Maman Suherman ya. Di Jago. Yang juga waduh dia keliling kemana-mana juga. Menyedihkan ya, memprihatinkan bagaimana pengalaman mendistribusikan buku ke teman-teman anak-anak di Papua gitu yang sangat haus baca ya. Nah gue mau cerita. Jadi Safari Literasi itu gue punya 3 karakter. Jadi Jawa, Bali, NTB, NTT. 80 hari gue kemarin, Januari 18 sampai 15 April, bawa mobil dari Perpusnas. Kalau orang Jawa ketemu gue, mintanya cuma satu, pelatihan. Bagaimana nulis, bagaimana caranya nulis yang baik dan bisa dijual. Nah kalau Bali karakternya nggak ada ke sana, larinya ke pariwisata. Nah kalau NTT, jadi Bali setengahnya nggak terlalu butuh. Dia butuhnya pariwisata. Jadi terus gue ketemu ya cuma motivasi aja. Nah kalau NTB dan NTT minta semuanya. Minta dilatih menulis, minta buku, minta gedung direnovasi, minta perpustakaan keliling. Gue bukan decision maker, gue cuma bisa ngasih buku. Nah itu di situ. Jadi gue temuin 2 akar masalah. Bahwa orang Indonesia tidak rendah minat bacanya. Tapi akses ke perpustakaan yang susah. Misalnya di NTB dan NTT. Gue dibawa ke gunung, dibawa ke pulau. Mereka datang ke gue bagi-bagiin buku. Seneng banget ya? Seneng banget. Wajahnya itu. Nah ada perpustakaan keliling, bosan bukunya itu aja. Nah distribusi buku yang tidak merata. Yang lo bilang tadi, harga buku 50, gue kirim ke sana 150. Kayak gitu. Nah yang kedua, selain distribusi buku, tadi akses ke perpustakaan. Jadi sedikit. Negara tentu terbatas. Nah sekarang Pak Saribando dengan teman-temannya sedang berupaya memperbanyak perpustakaan-perpustakaan desa. Itu
Sampai ke level desa. Tugas kita tuh di sana. Jawa selesai lah, Jawa Sumatera selesai. Tapi mulai dari NTB, NTT, Maluku, Papua itu yang harus kita urusin. Ya, saya pengalaman betul dan saya kaget pernah saya lupa tuh ada satu penggiat literasi orang Papua jadi tamu gue juga tuh pas ke Jakarta dan akhirnya Dayurianto atau siapa namanya? Neas ya. Ya. Neas ya. Ya, jadi gimana? Akhirnya gue nyumbang tuh. Maman bilang, Mas Helmi, kalau mereka butuh Quran tuh. Oh iya. Jadi saya beliin Quran lah, bread gitu. Dan kaget juga karena ternyata ongkos kirimnya jauh lebih mahal daripada ongkos 10 juta itu. 10 jutaan lah, ya, ke Wamena kalau nggak salah ya. Jadi inilah yang menurut saya pernah gini nih, ya nama beliau ini Heri Hendrayana Haris, 3H. Iya, 3H. H keempatnya gua Helmi. Oh, iya. Jadi pernah gua dengan para diaspora pernah bicara diskusi kita pakai di Clubhouse tuh. Clubhouse lagi on ya dan mereka bilang akhirnya mereka mau nyumbang buku. Gue bilang, wah kebangun yang dari Washington dari mana mau cari dana nyumbang buku. Gue bilang nyumbang buku mah gampang, ada yang lebih sulit distribusinya. Karena biayanya bisa 2 kali ya buku. Lu jangan cuma ngasih buku ngebebanin orang tuh ngirimnya. Jadi kalau lu mau buku plus pengirimannya. Makin aneh tempatnya makin mahal. Kemarin gua kirim per 20 kilo pakai istilahnya program truk di satu jasa kurir. 20 kilo tuh 60.000. Gua kirim 100 kilo 600.000. Ke Kupang. Ya ada jasa itu. Sekarang jadi, jadi maksud gue yang nonton teman-teman lo yang kaya-kaya itu ikutlah. Gue programnya akhirnya bikin dengan anak-anak NTT 1 juta buku untuk NTT. Kemarin baru kirim 100 kilo. Keren loh. Tuh ke desa-desa tuh. Apa nih TKJN ya kalau dengar ya? Ya itu program truk. Jadi terima kasih ya ada pengusaha yang concern banget. Karena dulu saya ingat banget Pak Jokowi kan pernah mencanangkan itu yang membebaskan biaya pengiriman buku melalui PT Posindo. Itu kalau ngebahas itu agak sensi nih. Nggak juga kan? Nggak juga ya? Iya akhirnya di stop tuh, itu sayang banget. Kita ke siapa lagi kalau nggak ke negara ya? Iya mestinya kan inilah salah satu tugas perusahaan negara ya. Kemarin gue bawa mobil Safari Literasi cuman bisa bawa 1.000 buku. Terbatas banget ya? Karena berat ya, 4 orang berat lah, tahu sendiri NTT. Jadi gua kasih Flores? Ya dari mulai NTB sampai ke Kupang, sampai nyebrang pakai kapal laut. Lu nyetir sendiri? Ada berempat asisten. Lu bisa nyetir nggak sih? Bisa. Gue pernah juga bawa sekeluarga. Kalau lagi misalnya anak-anak gue yang dari luar pulang, yuk kita jalan nyumbang buku. Gue bawa. Teman-teman ini sahabat gue ini orang gila sama nggak? Nggak gila. Dia ini main badminton juara. Kalau gila enggak, tadi imajinasi. Terimajinasi. Menurut gue itu mah gila lah. Itu negara memanggil. Jadi kadang-kadang kita sering lupa ya. Lo bagus lah, ada kalanya kita. Sebenarnya gue belum bebas soal keuangan, tapi kalau nunggu bebas keuangan susah. Kapan keburu mati. Tapi kita ini sebenarnya orang-orang yang memiliki kesempatan. Ya lo untuk berbuat ya. Apa sih yang lo pengen sekarang? Ya, nah kali waktu subsidikan lah itu untuk negara. Oh iya ya. Itu. I did man. Ya lo udah bagus lo. Gue pernah jadi dirut TVRI. Mas juga lo udah bagus. Tinggal yang lain-lain lah. Gue kan sharing sekarang ya memotivasi orang. Ya. Ya jadi ya ikutlah berbuat sesuatu apa yang kita bisa ya bantu orang biasa aja. Walaupun bukan untuk di umumin juga gitu ya. Termasuk buku gue concern banget. Karena bagaimanapun saya begini tuh karena banyak baca, bro. Karena banyak baca. Jadi gue ini dulu ya, untuk melihat betapa kegilaan seorang Golagong ini. Jadi kita lupa, Golagong ini adalah nama pena, ya. Karya beliau yang menginspirasi gue, yang menginspirasi saya waktu saya datang ke Jakarta. Saya jadi pegawai negeri, tiba-tiba saya tahu gaji saya kecil banget dan akhirnya saya memutuskan untuk ikut nulis. Zaman itu Hilman lagi top-topnya dengan Lupus. Dulu memang butuh duit ya waktu itu. Oh iya. Kalau gue mau negeri capek 2. Jadi harusnya gue harus nulis tuh. Jadi gue nulis novel lah, gue nulis Lintar, gue nulis serial Lola yang jadi Blok M itu. Dan inspirasi gue itu di samping Hilman, Leila Ischudori adalah satu lagi, Golagong. Karyanya Balada Siroy. Asik ya waktu itu. Itu gila ya. Asik ya. Asik ya. Asik. Jadi dia ini dulu gue bacanya di salah satu cerita bersambung, ya cerbungnya Hai ya.
Lupus di situ dan karya gue juga akhirnya juga di situ. Jadi kita lihat gila tuh Golagong dan tahu profil penulisnya ya seperti yang kita saksikan sekarang. Yang saya melihat bahwa beliau ini nggak pernah putus semangat. Balada Siroy gue dengar sekarang mau jadi mau tayang mungkin September kali. Film? Film lebar. Wow. Nah, jadi gue sekarang kompromi lah. Gue doain sukses bro. Ya, mudah-mudahan box office gue butuh duit untuk membiayai ini. Emang lu dulu nggak mau kompromi? Ya dulu gue masih bodoh kali ya. Ketika sebuah karya difilmkan sebetulnya sudah bukan karya gue. Harusnya sudah jadi karya sutradara. Oke. Nah saat itu gue masih belum ikhlas lah. Iya. Jadi selalu ada omongan dari para pembaca, biarkan Balada Siroy itu filmnya ada di imajinasi pembaca. Nah, gue waktu itu setuju. Nah sekarang ketika gue omongin bahwa gue butuh dana besar untuk membiayai kegiatan gue ini tentang safari literasi. Dulu gue namanya gempa literasi. Gempa yang menghancurkan kebodohan dengan literasi. Nah sekarang karena ini pemerintah akhirnya diksi gempa itu orang katanya agak kurang nyaman. Iya. Jadi gue pakai safari literasi. Itu. Doainlah box office lah. September. Amin. Amin. Siapa sutradaranya? Fajar Nugros. Fajar Nugros. Bikin Sri Mulat nih kemarin. Bikin Sri Mulat. Ya. Saya pikir ya ini sutradara bagus dong. Bukan kaleng-kaleng lah. Ya. Yang paling bikin gue terharu tuh dia waktu kuliah ikut pelatihan gue di Jogja. Oh iya. Dia datang diusir sama panitia karena belum bayar. Kalau gue tahu, gue panggil gitu. Nah kata dia suatu saat gue harus salaman sama Golagong. Nah dia 2 tahun yang lalu datang ke Serang ke rumah gue, menceritakan itu. Ya gue terenyuh akhirnya. Ya udah gue kasih gitu ya. Ya udah. Bismillah lah. Ya kan itu nggak kebetulan ya kalau udah kayak gitu. Oh iya, oh iya. Nggak ada kebetulan di dunia bro. Kayak gitu, wah ini kalau gue tolak nih. Bagian dari afirmasi itu dia. Doain sukses bro. Karena lu pantas gue tahu perjuangan lu ya. Walaupun kita dulu ngawalin sama-sama dan akhirnya kita memilih jalur yang berbeda ya. Kita dulu di media yang sama. Karya-karya lu hebat banget. Perjuangan lu gue tahu banget bro. Ya Rumah Dunia. Dan sekarang lu berjuang literasi, gue mah nggak sanggup. Jadi kalau gue pernah diisukan akan jadi duta baca berikutnya juga sebenarnya sih. Iya, gue dengar. Gue bilang tapi melihat yang lu lakukan, I was nothing bro. Dibanding dan lu harus 80 hari ninggalin rumah. Gak mungkin gue bisa lakukan gitu. Ya gue pengangguran. Iya gue gak ada kerjaan. Jadi gue bahasanya di akuisisi negara ini. Ya. Jadi sesuatu, gue anggap nih keren gue prank. Karena rambut gue segini, istri gue pengen gue gondrong, tiba-tiba lo jadi mau gak jadi duta baca? Asal lo cukur rambut. Nah gue pikir itu prank kan. Tapi ketika terus, oh ternyata, ya itu akhirnya ya gue terima lah ini. Ketika Pak Sarip yang ngomong begitu? Ada inilah level deputi, level kepala. Siapa? Jangan temen gue juga. Gue cukup dekat bro. Pak Denny ya. Pak Adin. Oke. Pak Adin Bondar ya. Saya waktu jadi di Rute Ferry, saya MOU dengan Perpusnas Nasional. Perpusnas. Jadi mereka ada satu, yaitu yang belum dilakukan oleh 3 pendahulu saya karena waktu ya, yaitu narasi sudah selesai, mereka minta aksi, nah itu mungkin mereka nyari milih orang yang fleksibel lah, yang waktu yang istri sudah mewakafkan waktu tanda kutip lah, artinya ketika ini harus, ya udah nggak apa-apa. Gue salut sama bini lo bro. Ya itu luar biasa. Jadi harusnya semua berterima kasih ke istri gua. Iya. Gitu. Luar biasa. Saya nama Mbak Tias. Lu dikasih anak berapa? Anak gua 4. 4 ya. Yang satu alhamdulillah dapat beasiswa di Cina. Wow. Yang kedua sejak kelas 5 SD dapat beasiswa di Abu Dhabi. Sekarang dia udah mahasiswa di sana. Iya. Yang ketiga di Akademi Film Jogja. Yang keempat masih SMA di Serang. Itu kekayaan lu bro. Saya rasa itu hadiah dari Allah itu. Betul. Jadi ada ini ya sesuatu yang harus kita yakini. Jadi gue di Rumah Dunia tuh ngurusin anak orang ya. Nah gue yang lu bina ya. Suatu hari gue mikirin anak gue. Gue coba tuh sama Allah minta. Ini kalau ya Allah lu kan udah janji nih. Ya gue minta ke lu aja. Anak gue urusin dong. Gitu. Doa gue dan anak gue yang pertama dikirim ke Cina. Beasiswa.
Anak gue yang kedua Abu Dhabi, yang ketiga keempat sedang merintis mimpinya seperti kakaknya. Beasiswa semua. Gue ngurusin anak orang beasiswa. Nah, ya gue minta sama Allah lah. Udah janji Allah gitu kan? Iya. Itu ajaib. Dan yang membina Mbak Tia selalu jarang pulang juga ya? Iya. Jadi istri gue insinyur. Jadi ketika gue kerja di satu stasiun TV, kita berdiskusi, kemudian diambil keputusan bahwa di rumah itu juga bekerja. Itu, jadi saya hargai keputusannya untuk bekerja di rumah. Ya udah, saya di luar, istri mengurus 4 anak, ya alhamdulillah. Di sela-sela itu ngurusin rumah dunia itu. Jadi jika kita ingin sukses gitu keluarga, ya kita harus bangun literasi masyarakatnya. Supaya tidak pintar sekeluarga. Jadi kalau yang pintar satu keluarga ntar jadi beban masyarakat. Nah maka itu literasi keluarga, literasi masyarakat itu harus paralel. Itulah filosofi rumah dunia yang lo dirikan. Ya, jadi lo suatu waktu harus ke sana studium general. Pasti. Ya, buat anak-anak sana. Berapa orang yang dibina sekarang bro di rumah dunia? Di sana kita nggak bermain di situ. Jadi in out aja. Misalnya kalau yang tinggal di rumah gua di asrama itu 10 orang selalu keluar masuk, lulus kuliah, nanti ganti yang baru seperti itu. Nah kalau yang itu regulernya, kalau yang part time gitu ya, nah itu datang ya udah nggak kehitung lah. Itu lo bangun dengan duit lo sendiri ya bro? Awalnya. Ketika masyarakat tahu bahwa memang gua ke situ. Nggak ada, maksudnya nggak, kan ada ya yang tiba-tiba ternyata ujung-ujungnya ke sana gitu. Nah setelah 6 tahun baru tuh ada yang mau ikutan 1 bulan 50.000, ada yang ngebantuin gue misalnya kegiatan dan sebagainya. Sekarang gue relatif ringan karena alumnusnya sudah berdaya, udah berdaya. Gitu. Jadi sekarang gue agak ringan. Di sana sistemnya infak sedekah ya. Infak sedekah. Jadi kalau misalnya besok kegiatan Ramadan misalnya, buka puasa, selalu diisi diskusi dulu. Berapa biayanya? Ya udah, saya ada duit segini. Selalu saya yang ngawalin. Sehingga yang lain bisa ngejar lah. Kaget, kemarin saya kaget banget. Butuh 15 juta lebaran ini. Relawan yang biasanya 50.000 bisa 500.000. Gue tanya, lo duit dari mana? Habis ngisi mas, ngisi materi musikalisasi puisi. Habis, ini yang relawan sekarang juga nih yang datang. Udah bisa nyumbang seperti itu. Wah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kampung bro, kampung. Jangan, Serang kan ya? Serang. Jangan bandingkan dengan Jakarta. Wah susah tuh kalau bicara Banten 1 jam dengan Jakarta, karakternya. Jadi bisa nyumbang 500.000 itu buat gue luar biasa. Luar biasa. Luar biasa bro, gue salut lah. Ya berkat doa lah, doa kita semua. Gue iri lah dengan apa yang lo lakukan, ya real gitu ya. Sekarang berkesempatan sebagai duta baca bisa menginspirasi Indonesia. Waktu gue diamputasi, gue ingat pertama kali bangun tuh gue kaget. Langsung gue teriak, "Mak, tangan saya kok buntung. Panjang lagi nggak?" Panjang lagi. Karena lu masih anak-anak. Iya, ya, gigi tumbuh kan? Iya. Rambut dibotakin. Panjang lagi. Nah, saya tiap pagi nanya kapan panjang. Orang tua gue yang sekarang saya terapkan di rumah dunia ya. Kamu lakukan 3 hal. Literasi keluarga nih namanya. Apa Pak? Olahraga. Jadi ba'da subuh tuh saya kerjaannya jogging. Ngejar bapak pakai Vespa. Di Serang. Dalam keadaan? Iya, udah kelas diamputasi ini. Supaya saya tidak minder. Barangkali kalau saya tidak mengikuti itu saya jadi pengemis kali. Image yang ada kan seperti itu. Yang pertama saya harus berolahraga. Lalu dikasih raket. Yang kedua harus membaca buku. Yang ketiga harus mendengarkan dongeng sebelum tidur. Jadi yang paling gue suka itu Malin Kundang. Jadi kalau emak udah cerita Malin Kundang, gue nangis. Oh, emak lu langsung yang ini? Yang iya, storytellingnya tuh malam-malam sebelum tidur, udah Malin Kundang. Nanti besok malam mau dongeng apa lagi? Malin Kundang. Jangan, nanti kamu nangis. saya jadi gini, kok ada ya orang durhaka gitu. Nah itu yang kemudian kognisi. Jadi saya memiliki rasa bukan peduli, maksudnya cepat tersentuh lah. Nah olahraganya, ya itu tadi gue ternyata
berkebutuhan khusus tapi ternyata mewakili sekolah dengan yang tangan 2 bro. Iya. Walaupun juara kedua, juara ke-1-nya tuh nggak pernah bisa gue kalahin tuh karena tangannya 2. SMA dikirim, Kabupaten Serang perwakilan kejuaraan Popsi ya antar sekolah. Provinsi. Provinsi dikirim. Nah tapi gue juaranya di olahraga cacat. Isumirat pernah dengar ya Isumirat ya? Iya loh. Nah, Isumirat waktu gue kuliah di Unpad, itu ada pertandingan antar terbuka lah. Gue ngalahin anak buahnya. Isumirat datang lari itu dari rumahnya. Mana tuh yang buntung bisa ngalahin anak buah. Pas gue maju ke babak kedua, ngelawan yang jagonya gitu ya, gue kalah. Dia ngomong ke gue, lo kamu nggak akan bisa naik lagi. Karena nggak bisa latihan barbel. Jadi smash gue tuh nggak akan meningkat. Masuk aja olahraga cacat. Nah, terus gue dilatih, akhirnya juara di olahraga cacat. Itu olahraganya, membacanya. Yang ketika saya pulang dari Jepang, dapat 2 emas. Lu juara di Asia kan? Ya Asia ya. Paralimpik ya? Ya Paralimpik, Asian Para Games. Asian Para Games, oke. Jadi kalau di Solo itu tahun 85 saya juara 3 emas, double single bergu. Di Jepang 2 emas. 2 emas bergu sama double. Singlenya ketiga. Pulang dari sana, pengen jadi pelatih orang cacat. Saat itu kan atlet normal aja susah ya. Iya. Nah, akhirnya solusinya kebiasaan membaca itu. Yang menolong. Tiba-tiba gue jadi mudah, buku-buku harian gue bacain. Tiba-tiba referensi gue, itu dia. Jadi di situ. Buku apa bro yang dari sekian banyak yang lu baca yang bener-betul merubah hidup lo atau menginspirasi? Waktu gue diamputasi, buku yang pertama Bapak ngajak gue ke Lapang Banteng tahun 74. Ya Monas waktu itu belum dibuka, dikasih Tom Sawyer. Tom Sawyer? Tom Sawyer ya. Ketika gue baca itu. Keren dong ya, Mississippi. Iya itu kan Huckleberry Finn. Imajinasi ya. Tuh terus itu Jules Verne yang 80 hari keliling dunia. Jules Verne. Jules Verne ya. Iya. Bacaan gue juga tuh. Itu terus wah gila ini mereka. Ternyata ya udah terus. Nah, Bapak setiap pagi kebiasaan itu di rumah Bapak guru. Dia cuman bilang Bapak guru ibu guru ya? Cuman bisa ngasih warisan ilmu, literasi keluarga, Bo. Itu di rumah tuh duit honor Bapak itu gaji Bapak ya beli Intisari. Pokoknya Kompas Group lah, Intisari, Kompas, Suara Karya. Biasa berjenjang tuh. Femina sampai ke bawah, Bobo. Tiap hari itu. Nah udah makin meningkat. Nah memang ketertarikan saya ke humaniora ya, ke buku-buku misalnya sejarah, filsafat. Nah, sekarang proses membaca saya barangkali udah bukan stagnan ya. Karena kebanyakan kegiatan. Jadi kalau butuh paling ngambil kayak gitu. Dari sekian banyak buku yang lu favorit banget, buku mana bro? Kalau di sastra tentu Pramudia Antatur yang Indonesia ya, semuanya lah yang Bumi Manusia. Bumi Manusia. Ya kalau yang dari luar tuh gua seneng Jim Bowie itu yang. Jim Bowie itu yang itu, mana? Paul Wellman itu tentang perbudakan di Amerika. Kalau dibawa ke bawah lagi mungkin Papillon ya si yang narapidana itu. Yang dijadiin film ya? Jadiin film. Al Pacino. Yang bukan siapa yang main gue lupa. Dustin Hoffman. Ya, antara itulah. Dan ceweknya itu orang Indonesia. Steve McQueen. Steve McQueen. Karena ceweknya itu orang Indonesia tuh bro. Oh ya? Apa Hasan namanya? Ya. Aku nggak tahu. Papillon. Ya Papillon. Tulisannya Papillon tapi nyebutnya Papillon. Keren itu. Keren. Nah, ya itu. Kita seumur lah. Iya. Tua gue berapa bulan doang. Bacaannya sejaman ya. Manggil gue abang loh. Ya gue baca Tom Sawyer. Saya pengagum Jules Verne yang membuat kita berimajinasi ya, perjalanan penemu ya dia ya penemu. Orang belum mikir kapal selam. Perjalanan ke dasar laut. Voyage to the bottom of the sea. Kemudian perjalanan ke ruang angkasa. Gila kan? Ya, around the world in 80 days. Ya. Iya, Jules Verne. Itu. Jadi itu yang jadi yang ingin saya sebarkan spirit itu, kalau kita orang tua barangkali bisa tidak harus meniru, tapi kegiatan berolahraga itu sangat penting sekarang. Ketika anak-anak kita hanya di kamar main game, main gamenya jangan dilarang, tapi berolahraga, membaca itu kan digital boleh ya, digital nggak ada masalah. Udah digital ya, nggak ada masalah. Storytelling tuh mendengarkan dongeng gitu.
komunikasi anak orang tua ya, quality time itu ya. Quality time. Itu yang sekarang sulit. Nah itu saya terapkan ke keempat anak. Ya sebenarnya kalau kita punya waktu ya, itu disebut dengan bedtime stories ya. Jadi cerita-cerita fairy tales ya, dongeng gitu. Lu dulu baca H.C. Andersen nggak bro? Ya. Wah itu. Zaman kita kan H.C. Andersen. Iya. Kayaknya yang paling berkesan itu yang korek api itu tuh, gadis korek api. Itu, waduh itu nangis saya tuh, nangis dan anak saya nangis. Kalau ceritain itu nggak mau dia. Oh gitu ya. Nangis, ya gimana nggak sedih bro? Ya gila itu cerita itu. Kalau zaman-zaman Jampang gitu, sih ya, itu sama. Nonton ya, Guria baca ya, Guria. Itu harus itu. Ya. Nah itu salah satu terus kemudian Pasar Senen ya. Setelah dari Lapang Banting itu ada Pasar Senen. Pasar Bukoloak. Pasar Bukoloak. Nah itu saya tiba-tiba melihat silat ya, silat. Kopiho? Ya, terus Gundala. Hero-hero. Ya pokoknya ya itu salah satu cara pemetaan ya, di mana gue nanti masuk untuk menulis. Jadi sama banget lo sama gue ya. Tapi lo akunting lo ya. Iya gue penting, ya terpaksa bro, nyari sekolah gratis bro gue tuh. Oh gitu. Kenapa gue masuk stan itu? Karena bapak gue susah, bapak lu hebat, guru bapak gue kan pedagang kaki lima, jadi akhirnya gue harus mencari sekolah gratis. Sukses semua ya, abang. Ya itulah perjalanan hidup bro, yang lu bilang tadi, apa yang peristiwa yang melanda lu gitu ya, itu menurut gue sih menjadi bagian. Tapi membaca sukses ya? Lu sekarang. Oh ya, lu harus akui lo ya, gue gila baca, gue gila baca. Jadi memang ya kesuksesan itu proses salah satunya membaca. Iya. Gue punya teman Gita Wirawan lebih gila bro, 1 minggu dua buku habis. Wah dia kalau cerita naratif itu luar biasa. Jadi gue berharap banget bro, gue support lo sebagai duta baca. Dan kebetulan kita hari ini syuting di tanggal 17 Mei ya. Jadi ini hari buku ya. Jadi gini, tanggal 17 Mei tahun 1980, Perpustakaan Nasional kan masih di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Nah, kemudian ditetapkanlah hari itu sebagai Hari Perpustakaan Nasional. Tahun 2002, Malik Fajar sebagai kementerian, mungkin agar ekosistem perbukuan di Indonesia meningkat, dibuatlah Hari Buku Nasional, pameran dan sebagainya lah. Jangan hanya masjid dimamurkan, penulis sama penerbit juga harus makmur kan. Maka mulailah muncul tuh Hari Buku Nasional, memakai 17 Mei, momen itu. Produk dari Perpusnas kan harusnya memang core-nya mungkin dibukukan. Nah, itu jadi ada 2 sekarang. Jadi Hari Perpustakaan Nasional dan Hari Buku Nasional. Lu pernah tahu tentang Hari Buku Internasional ya? Ya, World Book Day itu ya. World Book Day itu adalah commemorate, saya lupa tanggal berapa. 23 April. Ya, kematian Shakespeare kan? Apa? Kematian Shakespeare. Kematian 2 sastrawan besar. Ya, sama Don Quixote itu siapa? Ya, itu namanya Miguel Cervantes. Yes. Jadi teman-teman ini lucu, 23 April ya. Jadi hari itu dunia kehilangan 2 sastrawan besar. Yang pertama adalah William Shakespeare. Nomor 2 adalah Miguel de Cervantes yang menghasilkan buku Don Quixote de la Mancha. Wah, gue baca keren, tuh. Keren itu. Gue pulang safari literasi, buku itu kena rayap. Don Quixote. Sedih banget. Orang sini nyebutnya Don Quixote. Don Quixote. Ya cara nyebutnya kita Don Quixote ya. Lo ngerayain Hari Buku Sedunia apa? Kalau gue bagi-bagi buku tiap tahun. Jadi gue bawa mobil. Gue banyak lupa tuh bro, baru ingat. Oh iya. Ya lo sibuk lah. Kalau gue kan memang udah fokus ya. Jadi kalau tiap tanggal 23 April di Rumah Dunia itu selalu meluncurkan buku. Tuh selalu meluncurkan buku. Nah yang paling harus kita perbaiki nih. Kita selalu merayakan Hari Buku Nasional. Tapi mana buku yang lo tulis? Gitu maksud gue. Nah jadi kalau di Rumah Dunia lo mau ngerayain Hari Buku, ya lo harus ada buku lo. Jangan, ya nggak ngelarang lah buku orang lain. Tapi sebaik-baiknya acara itu ya buku lo. Gitu. Keren. Itu kalau Hari Buku Nasional, kemarin kami bagi-bagi namanya sembako buku. Sembako buku. Jadi dalam kantong. Ini orang donasi ya? Atau dari? Selalu dari saya dulu lah. Dari nanti kemarin tuh ada berapa yang nyumbang buku ya. Kalau itu kan murah lah. Anak orang kecil itu kasih sembako 50.000 lah. Kasih buku beberapa. Bukunya 40, 20. Sembakonya ya minyak, gula. 50.000 aja sendal itu. Bawalah 10 kantong kresek. Udah seneng mereka? Ya, dan itu rutin tuh. Dan itu saya sebar-sebarkan ke orang-orang. Saya pikir Perusahaan Nasional beruntung ya. Duta baca yang sekarang adalah orang yang turun ke bawah langsung. Barangkali saya yang beruntung kali. Karena saya bisa lebih mudah menjalankan. Dulu tuh ketika misalnya gini,
Dulu saya pengen banget. Di Indonesia ini persoalan menulis ini kan kadang-kala ada kesalahan mendasar, proses kreatifnya salah nih. Yeah. Kalau saya diundang misalnya ke Medan oleh satu kampus, honor itu saya bagi 2, rumah sama, lalu saya minta izin extension lah tiketnya dimundurkan, lalu saya subsidi tuh ke daerah-daerah. Nah sekarang diakuisisi oleh negara itu jadi lebih mudah. Jadi kalau saya datang ke satu kota, ya disambut dengan baik oleh dinas perpustakaan, kadang-kala oleh pejabat daerah, dilayani, lalu mudah saya dibawa ke sana kemari, ya lebih mudah difasilitasi mobil dan sebagainya. Jadi saya yang beruntung sebetulnya. Luar biasa. Saya kembali ya pengalaman kita dulu baca, lu gila baca, gue juga gila baca. Gue dulu baca tuh gila bro, gue baca William Saroyan, Edgar Allan Poe, Guy Maupassant segala macam gue baca tuh. Gue pernah tergila-gila sama Calmey ya, Calmey, Tintin, All Shatterhand ya. Ya All Shatterhand with a Toe. Ya jadi wah itu dulu indah gitu ya. Pikiran kita berkelana gitu. Bapak ngasih juga buku ya, artinya Bapak termasuk Bapak? Enggak juga, Bapak gue itu dulu langganan, Bapak gue itu kan kiai, dia langganan Panji Masyarakat tuh, majalah Kiblat, itu aja kita baca tuh. Gitu, lain dari itu, ya nyari sendiri ya? Gue nyari sendiri. Apalagi waktu gue SMA kan gue, SMP aja saya udah diminta tuh jadi peserta cepat tepat tuh ngwakilin sekolah. Wah, itu yang membuat saya akhirnya baca kuis. Gue inget nih lo raja kuis. Di SMA gue nggak terkalahkan tuh 3 tahun. Gue baca kan berjalan loh. Iya, jadi gue di sekolah itu saya di perpustakaan baca seluruh karya tuh. Iya. Orang balai pustaka bro, kemarin tuh ada ibu-ibu tuh yang nguasain buku, knowledge-nya kalah sama gue loh. Karena gue baca semua lah, mulai dari zaman balai pustaka, Pujangga Baru. Saya karena dulu saya suka banget baca. Saya itu dulu kalau nggak dihalangin bapak saya masuk sekolah publisistik. Berarti nggak mengalami itu ya? Yang mau pulang duluan bisa jawab apa gitu? Oh iya, itu menconga itu. Iya, gue keluar duluan terus tuh. Gitu. Jadi ya, tapi nggak ada ruginya. Sekarang saya alhamdulillah ya, karena banyak baca gitu, banyak tahu gitu. Dan kemudian saya bikin kuis, pengalamannya. Lu mancing-mancing, gue tahu tuh bro tadi. Oh itu dulu ada meninggalnya William Shakespeare, gue tahu pairingnya tuh, gitu. Padahal kalau tadi gue nggak tahu tuh, karena pernah baca. Harus distimulus lah. Ya harus distimulus, apalagi umur segini nih bro. Tapi kalau dipancing-pancing tahu aja tuh, lo boleh mau apa aja. Tom Sawyer segala macam. Iya. Lo tahu orang pertama, penulis pertama menggunakan mesin ketik? Nah, gue taunya yang menciptakan kertas, lupa gue tuh. Tom Sawyer. Kasih Tom Sawyer. Iya. Si Mark Twain itu. Iya. Itu yang pertama ya? Yang pertama. Penggunaan mesin ketik. Iya. Mark Twain. Iya, Mark Twain. Ini ensiklopedi gila. Itu ya acara itu luar biasa tuh. Ya lu doain siapa berani ada lagi ya. Iya. Ini lagi ada berapa satu stasiun minta gua. Tapi dia minta gua yang kembali membawakan. Walaupun dengan pembaruan. Gua mau banget, bro. Iya. Karena wawasan sekarang trivia anak-anak itu asik ya. Anak-anak sekarang nggak punya wawasan itu. Nggak juga, mereka punya tapi dalam versinya dia. Versi yang dia ya. Tapi kan harus di-trigger gitu ya. Oke. Jadi saya pikir sih orang juga ada banyak kangen. Dunia TV, mungkin kalau dunia TV gue udah nggak berani banyak berharap dari dunia YouTube lah ya. Iya. Jadi saya lagi dalam entah butuh waktu berapa lama kepengen mengangkat lagi kuis siapa berani. Gitu. Oke bro, thank you banget untuk jadi tamu saya. Semoga ini menjadi inspirasi. Jadi teman-teman, sahabat saya, Golagong. Gol itu ibu yang ngasih nama itu ya. Jadi waktu Harry Hendana Harris tidak marketable, saya pulang minta restu, kan restu orang tua itu, ridho Allah ya, ridho orang tua. Nih Pak, Ma, nggak bisa nih pakai nama Harry Hendana Harris. Emang kenapa? Oh, gol. Bapak kan guru olahraga. Iya, gol. Artinya nyampe. Nyampe. Nembus. Terus kata Mak, kalau kamu menulis harus seperti bunyi gong. Menggema. Bergema. Dan semua kalau kamu berhasil jangan sombong. Semua dari Allah. Gue malam tuh sholat ya istiqoroh nih. Apa nama pena? Pagi-pagi sarapan gue sedorin tuh. Pak, namanya Golagong. Apa itu? Ridho nggak? Ketika Ridho semula Golagong. Sekarang jadi Golagong. Enggak, nulisnya kan memang Golagong. Waktu itu A-nya disatuin jadi Golagong. Nah, Teguh Esa almarhum menyarankan saya balikin lagi.
nulisnya dipisah. Gol, Agong. Tapi dibacanya Golagong. Gitu. Nah, jadi kesuksesan itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Setuju. Jadi kalau gua dipanggil kami panggil Golagong. Nah, saya teringat ke proses itu dengan orang tua. Jadi berkah. Bapak ibu masih ada, bro? Ibu yang masih ada. Bapak udah nggak ada? Bapak udah nggak ada. Luar biasa. Saya yang mestinya Bapak masih hidup nih ngeliat gue jadi duta baca. Aduh, mungkin bahagia deh. Karena memang yang diharapkan itu, Bapak tuh dulu pernah bilang, kalau aja ada orang gila yang mau membiayai kamu, kata Bapak, atau ada instansi gitu ya, yang membiayai. Jadi artinya karena dia mikirin istri, ngelihat istri menantu ya, ngelihat menantunya harus bagi-bagi. Kata Bapak, ya suamimu begitu katanya. Jadi salah kamu ya kata istri saya nggak salah. Tapi kalau sekarang hidup gitu ya, wah barangkali dia bahagia banget ya. Terima kasih Perpusnas, itu saya terbantu dengan program-program yang saya lakukan ini. Saya pikir Perpusnas yang harus terima kasih dengan lu, bro. Sama-sama simbiosis mutualis saja ya. Pak Saribando nitip teman gue ya. Oke, dan saya akan pasti selalu support beliau. Baik, semoga kita mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari keteguhan, dari ketabahan, terus berkarya, komit untuk bermanfaat untuk orang lain, dan selalu mengatakan bahwa semua suksesnya adalah berkat Allah. Itu yang paling penting. Duta Baca Indonesia, Hendrayana Haris. Nama bapaknya Haris ya? Haris. Ibunya apa? Atila? Atisah. Orang terima kasih buat semua ya. Terima kasih buat semua. Untuk semua. Ya, semoga tetap semangat, bro. Ya. Gue doain lu sehat terus supaya makin banyak yang lu bisa bantu ya, melahirkan penulis-penulis yang luar biasa. Ya, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya dalam Helmiah Bicara. Bye. Terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.